Selamat malam teman-teman, kita ketemu lagi di video kali ini di chapter 18 mengenai spoilage, rework, and scrap. Pada video kali ini kita akan ngebahas spoilage tapi yang berhubungan dengan proses costing ya. Jadi untuk reminder lagi bahwa di dalam proses manufaktur itu kita ada yang namanya, selain mengenal ada produk jadi dan produk setengah jadi atau finished good dan WIP, kita juga mengenal ada yang namanya spoilage, produk rusak, rework, produk dengan pengerjaan kembali atau produk cacat yang dikerjakan kembali, kemudian scrap atau produk sisa. Kemudian ini ada juga, kemarin juga sudah saya terangkan saat job costing. Untuk yang produk rusak itu kita mengenal ada dua jenis ya, dua tipe, yaitu yang normal spoilage dan yang abnormal spoilage. Nah, untuk normal spoilage itu perlu diingat bahwa produk rusak ini sifatnya adalah normal dalam proses produksi. Oleh sebab itu, cost-nya untuk produk rusak ini dia dimasukkan ke dalam cost produk yang sempurna ya, finished good yang sempurna. Jadi dimasukkan ke situ, ditempelkan, atau bahasanya dibebankan, dimasukkan gitu. Dimasukkan cost-nya ke dalam finished good yang good unit ya. Sedangkan untuk abnormal spoilage itu dia cost-nya itu dicatat sebagai ke dalam akun loss from abnormal spoilage, rugi atas produk rusak abnormal. Jadi akun ini, cost ini nanti akan masuk ke dalam income statement. Nah, kalau finished good kan masuknya ke laporan posisi keuangan ya, bagian aset lancar yang inventory. Oke. Nah, kita di proses costing juga ada mengenal dua macam metode ya kemarin, weighted average dan FIFO. Basically kalau kemarin teman-teman konsep dasarnya sudah kepegang, sudah paham, saya rasa saat ada tambahan spoilage nggak akan kesulitan, karena intinya spoilage itu adalah produk rusak yang dia itu karena dideteksi pada akhir completion, pada akhir selesai produksi, maka dia itu posisinya sebagai finished good. Jadi nanti dalam alur weighted average ataupun FIFO akan bahasanya tuh posisinya atau diakuinya itu setara gitu dengan finished good. Logikanya sama, cuma tinggal tambahin saja. Seperti minggu kemarin kita belajar ada cost transfer in ya. Nah, transfer in dengan berbagai macam definisi intinya sama satu. Samakan saja dia posisinya dengan production cost yang lain kan. Nah, gitu. Ini sama aja, gampang. Ini soal untuk proses costing yang spoilage. Ini ada example Ansio Company. Jadi ini tabel ini ada data mengenai cost dan unitnya ya pada bulan Juli. Kemudian di sini ada tertulis, ada sentilan tambahan ya, bahwa 10% dari spoilage itu sifatnya dia normal. Nah, 10% normal ini adalah 10% dari yang good unit. Jadi spoilage-nya totalnya kita bisa lihat di sini ya. Untuk WIP awal 1.500, kemudian di dalam proses produksi ditambahkan 8.500. Total dia 10.000 ya. 10.000 unit. 10.000 unit ini berubah menjadi produk sempurna, good unitnya 7.000, WIP endingnya 2.000. Logikanya kalau ditanya berapa total spoilage-nya atau yang rusak, tinggal dikurangin saja. 10.000 dikurangin 7.000 dikurangin 2.000, berarti 1.000 kan total spoilage-nya. Nah, ini total spoilage 10.000.
buku kalian nih pakai rumus ya, teori. Nah, kita kembali ke soal. Di sini ada spoilage-nya tadi 1000. Nah, yang sifatnya normal spoilage itu kita bisa hitung ya. Normal spoilage-nya tadi kan 10% dari produk sempurna. 10% dikalikan dengan produk sempurna 7000. Berarti 700 itu 700 unit merupakan normal spoilage. Didapat dari tadi ya. 10% dari good unit 7000 berarti 700 itu merupakan normal spoilage. Kalau ditanya berapa abnormalnya, berarti tinggal 1000 dikurangin 700 ya kan. Yang 1000 unit tadi ini kan total ya, total spoilage, total produk rusaknya. Yang abnormal berapa, yang normal berapa, gitu kan. Anda disuruh mencari yang normal 700, abnormalnya berarti sisanya 300 unit. Kemudian untuk yang Vivo ini juga sama, masih menggunakan konsep seperti proses costing minggu lalu. Jangan lupakan bahwa Vivo itu dia first in first out, jadi work in proses beginning itu diasumsikan diolah terlebih dahulu berubah menjadi good product, gitu ya. Makanya di sini untuk good unit yang completed and transfer out during current period itu terdiri dari beginning WIP 1500 kan tadi beginningnya. Nah, untuk DM tadi degree of completion-nya 100, berarti 100% dikurangi 100% dia 0. Kemudian untuk CC-nya tadi sudah menyerap 60, berarti sisanya masih 40 ya. 1500 dikalikan 40%, 600. Kemudian tadi finish good-nya kan ada 7000. Nah, 7000 sudah ada 1500, berarti yang started and completed pada periode tersebut ditambahkan 5500. Ini finish good, jadi 100% degree of completion-nya semua. Ini. Untuk normal spoilage dan abnormal hitung saja. Sama seperti WD tadi, dia asumsinya adalah finish good, jadi semua penyerapan biayanya adalah 100%. Tinggal dikalikan. WIP ending, seperti biasa dicek untuk completion-nya. Untuk direct material, dia unit equivalent-nya 8500. Untuk CC, dia 8100 unit. Langkah berikutnya menghitung cost. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal, kalau kita Vivo, kita hanya membagi dengan cost edit in current period. Jadi hanya 76.500 saja sebagai pembagi cost equivalent-nya. Di sini untuk DM berarti ketemunya $9, kemudian CC-nya $100. Untuk assignment cost-nya, untuk finish good-nya yang ditransfer ke gudang, ini juga menggunakan konsep Vivo. Jadi kita selesaikan dulu yang beginning WIP 1500, ini ketemu udah diketahui soal ya. Kemudian biaya ditambahkan untuk beginning WIP di dalam periode ini sebesar 6.600. Kemudian ditambah dengan yang produk sempurna 5.500 finish good ya segini. Nah, jangan lupa ini disisipkan normal spoilage-nya. Normal spoilage kan nempel ke finish good ya, atau ke produk yang bagus. Jadi dijumlahkan. Jadi kalau ditanya berapa harga pokok finish good yang ditransfer ke gudang, itu adalah 151.600. Penjumlahan dari ini semua. Beginning WIP, biaya yang ditambahkan untuk merubah beginning WIP menjadi finish good, kemudian started and completed yang ditambahkan untuk memenuhi kuota finish good, nah kemudian disisipin normal spoilage. Kalau tidak ada spoilage kan berarti cuma tinggal dijumlahkan aja kayak biasa ya. Kemudian abnormal spoilage berarti cost-nya itu adalah 6.000 yang masuk ke income statement.
Kemudian WIP ending 2000 unit, dia 29.000. Dijumlahkan harus sama dengan ini. Ya. Untuk totalnya. Kemudian untuk journal entries-nya ini weighted average dan FIFO ini cuma beda angka saja, tapi nama akunnya sama. Jadi pada saat kita mencatat transfer produk yang selesai untuk ke gudang gitu ya, asumsinya ke gudang, ini kita berarti mengkreditkan semua WIP pada departemen foaming ya. Departemen foaming kan kemarin ada departemen assembly, terus apa lagi ya, departemen finishing, departemen A, B, C, nah gitu. Ini departemen foaming ya. Jadi WIP semuanya kita nolkan saldonya di sebelah kredit, kemudian di debitnya kita masukkan finished good inventory untuk masuk ke laporan posisi keuangan. Ya. Kemudian untuk abnormal spoilage-nya tadi kita kan masuk ke akun loss ya, yang ke income statement. Jadi langsung aja debitnya dia masuknya ke loss from abnormal spoilage account-nya. Kreditnya sama, kita mengenolkan semua WIP yang berhubungan dengan abnormal spoilage pada departemen foaming. Oke. Untuk metode proses costing sudah selesai semuanya. Jadi mulai dengan proses costing yang normal, maksudnya normal itu cuman ada satu departemen biaya produksi, yaitu DM dan DL, OH. Kemudian kalau ditambahkan dengan transfer in cost, nah kemudian ada variasinya juga diperkenalkan Anda ada weighted average dan FIFO. Nah ini terakhir yang juga masuk ke proses costing itu adalah apabila terjadi produk rusak pada proses produksi, itu bagaimana pembebanannya itu seperti tadi saya jelaskan ya.